Gue ngeliat, wah mungkin ini tenaga ini apa kayak perawat pakai APD, tapi ngebelakangin gue bang, ngeliat ke kaca keluar. Gue pikir dia lagi istirahat kali setelah clearin ruangan yang kosong ini, apa yang udah sterilin gitu kan. Dia diri, pas gue liat dia jatuh kan karena samar-samar ya kan, gelap, nggak ada pasien. Dia kayak gini ke arah jendela. Mungkin dia capek kali, dia pegel, apa yang lagi kayak mungkin kan berat bang, pakai APD itu berat, kita nggak leluasa geraknya bang. Gue pasti pikir mungkin pegel si orang ini gitu kan. Gue lanjut lagi nyapu, gue sapu lagi. Setelah gue sapu, gue masih penasaran. Itu tuh sekitar 20-30 meter lah jarak gue sama dia tuh bang. Gue coba ngeliat ke dia, terus dia juga ngeliat ke gue bang. Gue liat itu dia tuh pocong. Gue kerja lagi, balik lagi ke lantai 4 lagi, karena kan belum clear kan. Gue kerjain lagi, lobby lagi gue iniin, sapu lagi, gue pel. Nah pas lagi itu tuh, gue coba kayak ngecek ulang, gue pasti penasaran bang. Gue cek penasaran, kok ada suara langkah kaki bang. Gue, ini masih yang ibu-ibu tadi apa bukan, kata gue kan. Gue kayak pengen ngecek, tapi kayak ada takutnya juga gitu bang, setengah-setengah. Tapi gue coba cuek, gue coba kayak gue harus bisa nih kayak ngecek, takutnya ada apa-apa gitu kan. Gue cek, gue baru 2 langkah turun tangga. Kan kelihatan kan dari yang tangga tuh kan segini kan, kelihatan kan yang dari atas mau ke bawah kan, yang di bawah ke atas. Pas gue gini, itu yang gue lihat kaki doang ngelangkah bang, dua kaki aja nih, dua kaki doang langkah tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris, dan pastinya sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue ini udah ada seorang narasumber yang pernah bekerja sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit di daerah Cibinong, Jawa Barat. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Imam. Halo Bang, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Imam udah menyempatkan waktunya datang nih jauh-jauh dari Cibinong Bang ya. Iya Bang. Ke Dimensi Mistik untuk berbagi kisah pengalaman horornya nih. Iya. Pada saat Bang Imam bekerja di salah satu rumah sakit ya Bang. Iya. Sebagai cleaning service nih. Ini kalau boleh tahu Bang, letak rumah sakitnya persisnya di mana nih? Rumah sakit ini mungkin nggak terlalu dalam kali Bang ya. Ini tuh rumah sakit swasta di daerah Cibinong. Ya mungkin para penonton abang tahu gitu, ini bisa dibilang kremasi satu-satunya di daerah Cibinong dia. Terus parkirannya motornya tuh di bawah, turunannya tajam banget itu. Pokoknya mungkin pasti bakal nggak asing lah gitu. Dia terdiri 5 lantai. Nah mungkin kalau emang pernah covid di sana ya, lantai utama tuh buat daftar, yang sedang, yang biasa, atau yang parah itu pokoknya 5 lantai lah. Ada ruang kremasinya. Ada kremasinya, wakilnya di situ. Jangan di-spill terlalu dalam ya. Iya, pokoknya itu. Dan katanya juga tadi Bang Imam ini ada beberapa kali mengalami kejadian horornya, tentunya pada saat lagi shift di malam hari nih. Ya Bang, itu kan emang bisa dibilang kerjanya kan di zaman pandemi kan Bang ya, itu kan. Oh iya. Zaman COVID-19, nggak ada makhluk halus aja, kita udah chaos banget itu Bang, ngeliat orang yang nangis, sesak napas, rame kan, namanya COVID kan kayak silih berganti pasien dateng kan. Gue lagi ngepel Bang, dipanggil sama security. Karena posisi itu gue lihat tuh cuma ada security sama 1 perawat doang. Akhirnya gue samperin lah, Mam bantuin nih, cuma 1 perawat doang. Akhirnya gue bantuin Bang, gue naikin ke tempat tidur pasien. Akhirnya dibawalah sama si security dan perawat. Tahunya Bang, gue pernah ketemu si bapak-bapak yang gue tolong tadi itu. Dan dia tuh udah meninggal ternyata. Si bapak ini udah meninggal nih ternyata. Meninggal. Sebelumnya Bang Imam pernah atau sempat ketemu nih? Pernah ketemu, nolongin. Wah, oke ya. Ini mungkin ada cerita yang lengkapnya nih Bang ya. Iya Bang. Awalnya gimana Bang Imam ketemu sama si bapak-bapak ini nih, yang Bang Imam nggak tahu nih kalau bapak ini udah meninggal. Iya. Oke, gokil, cerita yang bikin penasaran nih Bang ya. Dan mungkin penasaran juga nih buat teman-teman. Tapi bakal kita tahan nih Bang ceritanya. Kita lanjut nanti di cerita lengkapnya ya Bang. Ya, tadi kalian udah dengar sendiri gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Bang Imam barusan. Dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip.
Dan sebelumnya seperti biasa gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau jadi narasumber seperti Bang Imam kali ini di sini bisa banget kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram di Basti Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Imam, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang pengalaman horornya pada saat kerja malam hari di rumah sakit? Jadi awal mula ceritanya itu Bang, di tahun 2019 gua kerja di pabrik swasta di daerah Bogor. Nah itu gua dapat 3 tahun tuh di pabrik ini. Karena COVID, nah kita tuh kena dampaknya Bang. Gua tuh dirumahkan lah. Gua sekitar 4-5 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain Bang, itu gabut banget. Tiba-tiba abang-abangan gue tuh datang lah, nawarin pekerjaan. Mam, lu daripada di rumah, jangan lu ikut gua aja yuk. Kerja di rumah sakit swasta di daerah Cibinong sebagai cleaning service. Karena di situ banyak yang resign, lu mau nggak? Gue pikir-pikir Bang, daripada gua gabut, oke juga nih gua ambil. Oke lah, akhirnya gue bikin lamaran. Setelah gue bikin lamaran, gua kasih, singkat cerita, gua diterima Bang. Di hari pertama gue kerja bilang, Mam lu sekarang masuk ya, lu shift 2. Akhirnya gue berangkat lah ke rumah sakit swasta ini. Rumah sakit ini tuh di daerah Cibinong Bang. Nah, rumah sakit ini tuh bisa dibilang tuh rumah sakit terbesar di daerah Cibinong Bang. Dia tuh ada sekitar 5 lantai. Lantai 5 itu kayak yang buat apa, drone air, AC. Nah gue berangkat lah dari rumah ke rumah sakit ini sekitar 20 menit. Pas gue sampai, gue hubungin lah temen gue ini. Bang, gue sampai nih, langsung aja ya ke belakang ruangan gitu. Kayak gue ke ruangan lah. Pas gue sampai itu gue udah ngeliat beberapa, mungkin teman shift gue kali ya, udah pakai APD lengkap Bang. Iya. Gue nggak tahu nih temen gue nih, abang-abang gue yang mana gitu kan, karena tertutup Bang, nggak kelihatan gitu kan. Kayak gue tanya lah, maaf Bang, kalau Bang Dimas dia mana ya? Ini gue, kata dia gitu. Dia akhirnya, yaudah Mam sini, pakai dulu nih peralatan lu. Akhirnya gue pakai lah APD gue pakai, terus dia ngasih beberapa peralatan kayak disinfektan sama hand sanitizer, terus itu kayak peralatan yang buat bersih-bersih kayak janitor, peralatan buat gue kerja lah gitu Bang. Gue dijelasin, Mam lu sekarang shift 2 itu dari jam 3 sore Bang sampai jam 11 malam. Kalau shift 3 ini dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Kalau shift 1 dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Nah, akhirnya gue kebagian di shift 2 lah Bang. Nah dari pertama gue kerja itu, gue ditemenin sama dia kan masih di training gue kan. Gue tuh kebagian di lantai utama. Nah lantai utama ini tuh bisa dibilang kayak lobby Bang. Kayak poli umum lah gitu, kayak buat pendaftaran, mungkin kayak buat pengecekan dan lain-lainnya. Sedangkan lantai 2 ini isolasi yang bisa bilang ringan. Ya emang masih gejala-gejala umum lah, Pasien-pasien COVID nih. COVID. Sedangkan lantai 3 itu yang menengah lah, yang mungkin bisa bilang tahap yang dekat ke parah. Sedangkan lantai 4 ini isolasi yang emang gawat darurat Bang, yang emang udah tanda kutip ya udah parah banget lah gitu Bang. Nah kebetulan gue kebagian di lantai umum, di lantai pertama. Itu gue lihat Bang, waktu gue lagi nyapu, gue ngepel, gue tuh ngeliat beberapa pengunjung pasien silih berganti datang Bang. Itu tuh kayak rame banget kios Bang, kayak ada tangisan, terus batuk-batuk, sesak napas. Gue kayak kasihan Bang liatnya Bang. Pas gue lagi kerja, itu tuh tibalah di waktu akhir gue ini tuh Bang, kayak waktu akhir gue shift Bang, sekitar jam 10:30 lah itu kan. Ada salah satu pasien bapak Bang turun dari ambulan. Itu tuh cuma ada satu perawat doang, dipanggil lah gue sama security. Mam sini bentar bantuin. Akhirnya gue bantuin lah. Gue bantuin naikin ke troli yang buat tempat tidur pasien itu. Gue bantuin naik. Gue lihat itu sekitar usia 50-55 tahun Bang. Udah habis Bang, berumur juga lansia. Pas udah dinaikin akhirnya didorong lah sama security sama si perawat, mungkin perawat didorong lah. Akhirnya gue lanjut lagi kerja, yang tadi kan belum beres kan gue tinggal, gue lagi kerja. Nah biasanya tuh kita sebelum penutupan shift Bang, ngeberesin lu cek semua nih. Masih ada yang berantakan apa udah beres, gue cek satu persatu di ruang pendaftaran itu udah aman, udah nggak ada. Kayak gue cek lah ke toilet. Gua toilet emang ada beberapa berantakan gitu, kayak mungkin kaca kayak bekas embun kayak gimana, gua lapin, gua bersihin, yang lain gua kasih minyak wangi juga ya, wangi pewangi ruangan WC itu Bang. Udah clear,
Gua keluar. Itu gue baru selangkah bang keluar dari kamar mandi. Gue denger suara air bunyi. Padahal sebelum gue keluar itu gue udah mastiin. Kalau semua itu udah gue matiin. Terus bahkan udah bersih clear. Karena gue penasaran, gue masuk lagi ke dalam. Terus gue emang nyala bang. Kalau itu udah gue matiin, gue pastiin. Gue cek lagi satu persatu, pintu kebuka nggak ada siapa-siapa. Akhirnya gue matiin lagi, gue keluar lagi. Gue baru mau ninggalin tuh 2 langkah, baru gue ambil alat janitor gue ambil. Bunyi lagi airnya. Nyala sendiri. Nyala sendiri. Iya. Gue taruh lagi, gue dalam lagi, gue cek. Hidup lagi airnya tuh yang dekat wastafel. Iya. Gue matiin, gue kanan kiri itu gak ada apa-apa. Akhirnya gue, ini udah gak bunyi, gue tinggal. Langsung gue ke base camp gitu kan, ke ruangan kita lah gitu. Gue nanya lah ke atasan gue, ke Bang Dimas. Bang, sorry gue mau nanya, kata gue gitu. Tadi waktu gue pengecekan, setelah akhir shift kan gue pengecekan tuh. Semua di ruang tunggu. Terus kayak, kan dulu tuh kita pas zaman COVID itu kan ada distancing apa tuh yang buat jaga jarak kan ada kan tanda-tanda kan. Udah gua cek bang, udah clear kata gua kan. Terus waktu gua terakhir gua cek tuh toilet. Itu udah gua bersihin semua, udah wangi, udah clear, gua tinggal. Pas baru gua ngelangkah selangkah bang, gua denger suara air bunyi. Pas gua cek tuh gak ada siapa-siapa. Dari itu tuh gak sekali, 2 kali bang. Terus abang-abangan gue ini, bos gue ini bang, kayak, lu diem aja, itu udah biasa. Tapi lu jangan bilang ke yang lain ya. Cukup lu aja sama gue yang tahu, katanya gitu. Udah selalu balik absen katanya gitu. Kayak gue balik lah. Akhirnya gue balik, besoknya gue kerja lagi masih shift 2 sama bang. Akhirnya tibalah di akhir pekan bang, itu bisa dibilang 6 hari pak, 6 hari gue kerja shift 2. Itu pas lagi gue biasa lah, masih di lantai pertama kan, lantai utama. Gue clearin, akhirnya gue tuh lagi pas lagi itu posisi hujan. Setelah ngepel tuh gue gimana ya, mules bang. Gue buru-buru lah, gue pinggirin alat janitor gue taruh di pinggir, gue lari ke toilet. Gue buka, gue BAB. Awalnya biasa aja santai gitu bang. Nah tiba-tiba tuh rame bang, yang buka pintu. Gue tenang gitu kan, tenang. 3 apa 4 orang gitu, cowok ayo ngobrol, kayak ngobrol di wastafel, cuci tangan. Terus ada beberapa 2 orang, kalau nggak salah tuh buka pintu yang di pinggir gue, kunci. Gue clear lah kan, sekitar 2 menit gue buka pintu, gue keluar. Pas gue cek tuh tiba-tiba nggak ada siapa-siapa bang. Kosong nih. Kosong. Si toilet itu. Kosong. Pintu pun tertutup. Pas gue buka nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Iya. Karena gue lihat kiri kanan merinding, bulu kuduk gue berdiri kan, gue langsung keluar. Iya. Gue langsung kayak buru-buru, gue sampai kayak ngeliat ke belakang, gue tuh kayak gemeter tapi mau gimana gitu bang. Udahlah, gue lanjut lagi, gue bersihin lagi. Gue kerja seperti semula, baik lagi lah gue. Libur, tibalah di minggu depannya gue kebagian shift 3 bang. Shift 3 gue ini tuh dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah gue kerja, gue seperti biasa absen, gue pasang APD, sarung tangan ya kan, terus pakai masker 3 lapis, pakai sepatu bot. Gue bawa lah janitor gue, alat-alat gue kayak tadi disinfektan sama yang sanitizer gue bawa. Gue kebagian di lantai 3. Itu bisa dibilang ruang isolasi yang menengah lah, yang sedang. Gue seperti biasa, gue pel semua, gue clearin. Tiba-tiba kita kan dibekelin HT bang, ya kan, karena kita dilarang kayak berkomunikasi jarak dekat kan, kayak diinfoin. Kita tuh masing-masing tuh ada kodenya, ya kan. O3, tolong bereskan di lantai 4 ya, karena sudah tidak ada pasien lagi, udah clear ruangannya. Saya angkat, saya bilang, oke siap, setelah ini saya akan ke lantai 4. Nah, saya bersihin dulu, saya lanjut. Saya ke lantai 4, masuk ke salah satu ruangan di lantai 4. Itu emang bener-bener udah steril, udah bersih, nggak ada, bisa dibilang nggak ada kotoran, mungkin ada petugas lain gitu kan. Gue ditugasin cuma untuk nyemprot disinfektannya, buat bersihin kayak tempat tidur gitu kan. Pas gue bersihin, tiba-tiba gue denger suara batukan. Suara orang batuk nih gitu. Suara batuk kopi, karena gue udah nggak asing, karena kan di minggu pertama itu gue udah ngeliat beberapa macam orang yang batuk, sesak napas di lantai utama kan. Gue pikir mungkin ada pasien, tapi coba gue inget-inget lagi, kata info yang gue terima dari HT, kalau ruangan ini tuh udah steril, nggak ada pasiennya. Sama sekali ruangan ini kosong nih. Nah, karena gue penasaran, gue cek bang, semua pintu gue buka. Itu kan kayak ruangan itu kan kayak ada dua pintu tuh kayak bercabang kan. Iya. Jadi gue masuk, kayak ada ruang tunggu gitu, kayak bisa bilang ruang VIP lah. Ada kayak kanan kiri, ruang gue buka pintu satu-satu. Itu tuh nggak ada sama sekali siapa-siapa bang. Itu kosong dua-duanya.
Iya, padahal tadi jelas-jelas Bang Ada Imam suara ini dengar batuk. suara batukan Suara batukan. orang ya. Akhirnya kayak gue coba tenang, karena satu ruangan lagi kan belum selesai, belum clear. Gue bawa pindah ke ruang satunya lagi. Gue clearin lagi. Pas gue lagi semprot, kok suara batukan ini tuh semakin keras. Semakin dekat suaranya, Bang. Ini ada orang lewat di depan kah? Apa emang ada orang di ruangan sekitar sini gitu kan? Apa di sebelah? Gue clearin dulu, gue beresin dulu. Udah beres, gue coba keluar. Gue liat dulu nggak ada siapa-siapa. Gue masuk lagi, ambil alat. Pas gue keluar, pas gue jalan, itu kan lorong kan ya, panjang. Sekitar ada kali 20-35 meter lah gitu, Bang, dari situ, dari ruangan gue bersihin. Gue bersihin ruangan situ, lorong itu gue bersihin. Gue sapu dulu awalnya, mundur kan, sapu. Gue ngeliat, wah mungkin ini tenaga, ini apa kayak perawat, pakai APD, tapi ngebelakangin gue, Bang, ngeliat ke kaca, keluar. Gue pikir dia lagi istirahat kali, setelah clearin ruangan yang kosong ini, apa yang udah sterilin gitu kan. Dia diri, pas gue liat dia jatuh kan karena samar-samar ya, kan gelap, nggak ada pasien. Dia kayak gini, ke arah jendela. Mungkin dia capek kali, dia pegel, apa yang lagi kayak, mungkin kan berat, Bang, pakai APD itu berat, kita nggak leluasa geraknya, Bang. Gue pasti pikir mungkin pegel si orang ini gitu kan. Gue lanjut lagi nyapu. Gue sapu lagi. Setelah gue sapu, gue masih penasaran. Itu tuh sekitar 20-30 meter lah jarak gue sama dia tuh, Bang. Gue coba ngeliat ke dia, terus dia juga ngeliat ke gue, Bang. Gue liat itu dia tuh pocong. Ternyata sih ini yang tenaga medis tahunnya pocong. Pocong, bukan tenaga medis, bukan para medis dia tuh. Akhirnya gue ambil peralatan gue lari, Bang, ke lift, turun gue ke bawah. Iya. Gue sepanjang jalan sampai ke base camp itu kan nanti pas banget waktu istirahat gue kan jam setengah 3. Gue istirahat, gue bawa bekal, gue makan. Gak lama kemudian tuh abang-abang gue tuh datang nanyain ke gue. Tadi udah clear yang disuruh di HT, kata dia. Kata gue, udah, Bang, udah aman, clear. Ya udah, makan dulu aja. Dia langkah kan mau ninggalin gue keluar. Gak lama dia balik lagi. Kok gue liat lu kayak beda, kayak ada yang dipikirin, kenapa? Nanya. Enggak, Bang, nggak apa-apa, kata gue gitu kan. Dia cerita aja sama gue, akhirnya gue cerita lah sambil makan. Bang, tadi pas gue lagi clearin di lantai atas itu udah steril, nggak ada siapa-siapa, udah nggak ada pasien sama sekali. Kok gue dengar suara batukan ya? Batukan, kata dia. Udah, biarnya biasa aja, itu mungkin arwah atau emang udah yang pasien COVID yang udah meninggal mungkin, kata dia kayak gitu. Oh gitu ya, Bang. Itu doang yang lu pikirin, gak ada yang lain, kata dia gitu. Ya sebenarnya setelah itu gue ngelihat sama, Bang, kayak gue gini pakai APD komplit. Gue coba cuek, mungkin gue pikir tuh dia yang batuk, Bang. Pas gue lihat ternyata wujud itu pocong, makanya gue lari. Gue kayak dak-dikduk sendiri ini, Bang, kata gue gitu kan. Udah lah, lu makan, tapi sini lanjut lagi kerja ya. Di lobi utama tuh abis hujan becek, kata dia gitu, bersihin lagi. Akhirnya di shift itu gue lanjut lagi, Bang, setelah makan kerja. Udah nggak ada gangguan lagi tuh. Setelah itu gue lanjut kerja lagi. Terus tibalah di shift selanjutnya, masih shift 3 juga, Bang, di hari keesokan harinya. Seperti biasa, gue ngambil alat lagi, pakai APD lagi, komplit. Nah, gue ini sekarang kebagian di lantai 2, Bang. Nah, di lantai 2 ini bisa dibilang masih standar-standar, masih biasa aja lah, masih gejala-gejala awal COVID gitu kan. Gue disuruh bantuin kayak para medis yang mungkin kayak ngecek-ngecek alat-alat kebersihannya gitu, kesterilannya gimana gitu kan. Kayak makanan, kayak bekas makanan pasien gitu, Bang. Gue angkutin, itu kayak nggak ada gangguan sama sekali. Nah, tibalah di keesokan hari lagi ada di lantai 2 juga sama, Bang. Itu pas gue lagi bersih-bersih, Bang, lagi bersih-bersih. Sekitar jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam lagi bersih-bersih di ruang tunggu di lantai 2 itu. Gue tuh ngelihat ibu-ibu pakai daster gendong anak kecil, Bang. Tapi ngarah ke kayak ruang ke sana, Bang, ke ruang yang kayak buat perawat cewek, yang perawat cewek. Dia lagi gendong, lagi duduk kayak ngaisin anak-anak kecil itu, Bang. Iya. Karena gue penasaran kan, malam loh, pasien kan nggak boleh berkeliaran di ini, apalagi zaman pandemi kan. Apalagi bisa bilang, misalnya andai kata pun dia keluarga pasien, otomatis pun di dalam ruangan nggak boleh keluar, ada jam besuknya gitu, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Gue coba samperin lah gitu kan. Tapi gue ngerasa nggak sopan nih, tapi gue coba cuek lah. Coba cuek, gue tinggalin, Bang. Gue tinggalin, gue ke bawah pakai lift. Pas gue turun, gue sampailah di lantai 1 kan. Pas gue kan kebuka kan pintu lift tuh.
Yang gua inget itu bang, ibu-ibu yang tadi di atas itu, dia masuk di lantai 1 ke gua bang, gua papasan di pintu lift ini. Gua sampai kayak bawa alat janitor gua tuh ngeliat ke arah dia, kok kayak nggak asing, kayak pernah ngeliat nih dari belakang, rambutnya sama, baju dasternya sama, terus bahkan kayak gendongannya pun sama bang. Gua lihat mukanya tuh, ya mungkin entah emang sakit apa gimana, namanya lansia gitu bang, usia 45-50an, pucet atau mungkin kecapean gitu kan. Ya udahlah, pintu lift tutup, akhirnya gue kerja lagi di lantai 1 gitu kan. Tibalah di keesokan harinya bang, itu bisa dibilang 2 hari sebelum akhir shift 3 bang. Itu tuh di lantai 4, yang gue sempat gue bilang di awal kan, itu tuh lantai yang bisa dibilang ruangan yang paling parah lah. Kan ada yang biar gejala, terus sedang, ringan, sama yang parah kan. Nah itu tuh bisa dibilang yang tanda kutip pasien yang udah nggak ada gitu bang, udah nggak tertolong lah. Tugas gue tuh disuruh ngecekin apakah emang ada barang tertinggal, terus suruh kayak cek ulang lah, kayak kesterilan seluruh, kayak yang sebelumnya kayak nyemprotin disinfektan, sanitizer, ngecek ada yang kosong apa enggak, isi ulang kayak gitu kan. Sebelum gue itu tuh gue seperti biasa, gue nyapu lagi, selain gue ngepel, gue cek satu persatu ruangan. Itu tuh ya alhamdulillah nggak ada gangguan sama sekali. Tibalah di salah satu ruangan, itu tuh ujung, gue inget tuh itu tuh ruangan apa, orchid kalau nggak salah, apa tuh gue lupa. Paling ujung itu tuh kamar ke-7, pengecekan gue itu kamar ke-7. Pas gue beres nge-clear semua itu nggak ada tertinggal sama sekali, udah clear, udah gue isi semua. Pas gue buka pintu, gue mau keluar, gue ngelihat ibu-ibu itu yang mendekati ke tangga darurat bang. Kan ada pintu kan, dia tuh kayak buka pintu terus ke tangga darurat, gendong anaknya ini bang. Ibu-ibu yang sama tadi di lift? Iya, yang kemarinnya itu yang sebelum yang ini. Ibu-ibu yang gue ketemu di lift sama yang di lantai 3, ada dia kan lagi duduk kan. Iya. Gue pikir, loh kok dia ke tangga darurat, kenapa nggak lewat lift, bisa bareng gue juga sekalian gitu kan. Iya. Gue coba ikutin lah gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu kan, karena kan tugas di malam itu tuh kan gue, takutnya ada kejadian segala macam, gue yang dituduh gitu kan. Iya. Gue coba ikutin, tapi sambil bawa ini peralatan ini, gue ikutin. Gue lihat si ibu ini jalan di tangga, pas kembali bang, mukanya tuh rata bang. Gue gemeter, gue coba gemeter, gue lari lewat lift buru-buru bang. Iya. Gue lari buru-buru, gue sambil ngucap di lift itu kan lama banget tuh kan nunggunya kan. Gue takut dia tuh tiba-tiba di belakang gue atau gimana ngikutin gue. Oh berarti gue selama 2 hari ini diliatin ibu-ibu yang mukanya rata dong. Ya. Oke, gue awalnya tuh mau cerita karena emang di shift itu tuh bukan abang-abangan gue, kayak gue coba gue pendem sendiri gitu bang. Gue coba pendem sendiri, akhirnya gue ganti air karena air konnya kotor kan, bersih. Gue ganti yang bersih. Akhirnya gue kerja lagi, balik lagi ke lantai 4 lagi, karena kan belum clear kan. Gue kerjain lagi, lobby lagi gue iniin, sapu lagi, gue pel. Nah pas lagi itu tuh, gue coba kayak ngecek ulang, gue pasti penasaran bang. Gue cek penasaran, kok ada suara langkah kaki bang. Gue, ini masih yang ibu-ibu tadi apa bukan, kata gue kan. Gue kayak pengen ngecek, tapi kayak ada takutnya juga gitu bang, setengah-setengah. Tapi gue coba cuek, gue coba kayak, gue harus bisa nih kayak ngecek, takutnya ada apa-apa gitu kan. Gue cek, gue baru 2 langkah turun tangga. Kan kelihatan kan dari yang tangga tuh kan segini kan, kelihatan kan yang dari atas mau ke bawah kan, yang di bawah ke atas. Pas gue gini, itu yang gue lihat kaki doang ngelangkah bang, 2 kaki aja nih? 2 kaki doang langkah, tek. Seketika langsung gue lempar yang janitor ini, gue lempar, pelan gue lempar, gue lari bang ke bawah, naik lift ke bawah. Di situ kan ada, di lobi utama tuh ada security yang jaga kan. Gue langsung lapor ke dia. Gue kayak terbata-bata, gue kayak namanya panik gimana sih, kayak laporan, Pak, saya ngelihat itu Pak, apa kaki buntung Pak, 2 kata gue kan, di lantai 4. Itu tolong temenin saya Pak, ini saya ketinggalan di atas alat saya, kata gue gitu kan. Kamu yang benar, jangan ngada-ngada, kata dia gitu kan. Masa iya ada kayak gitu-gituan? Nggak ada itu mah, kamu cuma capek doang kali, kata dia gitu. Ya udah kalau Bapak nggak percaya, Bapak ikut saya aja. Sekian teman saya buat ngambil alat janitor saya ketinggalan. Ya udah, saya temenin. Dia manggil temennya buat jagain, kan lebih utama kan, harus ada yang jaga kan, security kan. Dia panggil temennya yang di pos kan berdua buat jaga. Bentar ya, saya nemenin si Imam dulu buat ke lantai 4 nih, dia ketinggalan janitornya. Akhirnya saya berangkat lah ke lantai 4 sama dia. Dia nanya bang ke gua,
Nah, kamu gimana kok bisa ketemu kaki buntung itu, gimana ceritanya? Ceritain coba ke saya, kata si bapak ini gitu. Gua ceritain lah bang, tadi kan saya lagi biasa pak, lagi ngekelirin lantai 4 kan, saya ganti botol disinfektan, clear cek yang atau yang ketinggalan ya kan, sterilin kata gua gitu. Terus kamu nggak bisa ke tangga darurat, kata dia gitu. Nah karena saya penasaran pak, saya coba mutusin kayak berani-berani lah pak untuk ngecek sendiri gitu kan. Saya coba naik turun ke langkah tangga kedua langkah, tiba-tiba saya ngeliat kaki ngelangkah pak ke atas. Karena saya takut itu tuh nggak ada orangnya, kakinya doang 2. Iya. Saya lempar, langsung saya lari nyamperin bapak ke bawah. Kamu mah ada-ada aja, itu kamu kecapean tuh, halusinasi kayak gitu kan. Akhirnya pintu liftnya kebuka bang, gua sama dia jalan lah ke pintu tangga darurat ini. Gua bilang kan ke dia, bang, pak, bapak duluan ya, saya di belakang bapak, saya takut. Ya udah, iya. Jadi dia jalan, di mana kamu lempar sapunya? Itu pak, di situ di bawah. Udah yuk saya temenin, ambil, bapak duluan, kata gua gitu. Dia ambil, dia ambil sana. Pas saya ambil kan, saya kan nunduk ngambil sapu kan. Tiba-tiba si bapak security ini teriak, kayak gagap kayak saya tadi, kaki. Dia langsung, pas saya kok suaranya nggak ada. Pas saya bangun ke belakang, dia pingsan ya security-nya nih. Pingsan security-nya. Saya ambil, pas saya ke bawah, langkah kakinya semakin mendekat ke arah saya. Nyamperin lah ya. Nyamperin bang. Gue karena panik, takut, si security ini gue tinggalin bang. Gue bawa janitor gue seret-seret ke lift, gue ke bawah lah. Namun si security yang ganti tadi. Iya. Nanya, loh mam, kok kamu sendiri? Kata si security yang ganti tadi, yang backup. Gue liat kan kiri, takutnya kan bikin kayak panik. Takutnya ada pasien dengar atau yang lain, panik. Gue coba pelan-pelan deketin lah mulut gue ke telinga dia. Pak, itu si bapak pingsan ngeliat kaki 2. Hah? Yang bener kamu? Akhirnya dia manggil temennya yang di pos. Akhirnya kita bertiga ke atas, ngegotong si bapak ini kita ke atas. Pas kita ngambil si bapak yang pingsan ini, alhamdulillah sama sekali nggak ada apa-apa bang. Nggak ada kaki apa, nggak ada kayak gangguan lah. Udah nggak ada sama sekali nih? Nggak ada sama sekali. Nah kita coba angkat lah kan bertiga kan, karena badan gede juga, kita angkat bertiga. Pas tengah jalan ke lift, si bapak ini tuh sadar, pas ini sadar. Terus dia kayak ngeliat, kayak maunya pucet. Kayak naik lift, dia turun, balik ke tempat pos tadi. Ngobrol lah kita, kayak ngegosip gitu kan, nanya. Ditanya lah sama yang nge-backup, kenapa kok ente pingsan gitu katanya. Gue nyimak, ini gue nemenin si Imam, dia malah gue ngeliat kaki yang buntung di situ 2 kata dia. Iya. Kayak gue si Imam lari kayaknya, kata itu tuh, kata si yang jaganya kan. Manggil saya pak, kayak gitu kan. Ya gue nggak mau lagi lah ke lantai 4, gue kapok kata dia gitu. Yaudah pak, saya lanjut kerja lagi ya, kata gue kan. Soalnya saya mau laporan dulu nih, udah jam segini juga. Akhirnya gue lanjut kerja lagi bang, lanjut kerja lagi. Nah itu tiba lah bang, di akhir shift gua bang, malam itu di shift 3, gua kebagian di lobby utama lagi. Ya seperti biasa namanya awal shift, kita kan nge-clear dulu dari depan kan ke belakang gitu. Ya seperti biasa, awalnya tuh gua sapuin dulu, terus gua pel, terus kaca juga kita kayak sikat pakai pembersih clean gitu kan, biar kinclong lah. Pas gua lagi nge-clearin kaca itu, dipanggil lah sama security. Mam, sini bentar, dipanggil. Ya pak, kenapa? Tadi sebelum kamu masuk shift, jam start habis maghriban, si bapak-bapak yang kita tolongin kamu pas pertama kerja, meninggal mam katanya. Baru dibawa pulang tuh tadi maghrib katanya gitu kan. Yang mana ya pak, saya lupa, kata gue gitu kan. Yang itu yang emang yang cuma ada 2 orang doang, saya sama perawat doang, saya minta tolong kamu pas kamu lagi ngebersihin belakang kali dia gitu. Oh iya pak, ya kamu hati-hati ya. Hah, hati-hati kenapa pak? Ya udah hati-hati aja, kamu kan kemarin baru ngeliat kaki buntung, takutnya terjadi macam-macam lagi. Jangan bikin panik ya, soalnya kan makin parah nih COVID, dia gitu kan. Oh iya pak, siap, tenang aja, saya nggak bakal bikin keributan lagi kok, tenang aja, kata gue gitu kan. Ya udah lanjut lagi kerja. Akhirnya lanjut lagi saya kerja, gue kerja bang. Lagi gue ke belakang lah. Biasa kan kita tuh setiap malam itu kan pasti pengecekan bang. Kayak opersip itu kayak ngecek sampah-sampah bang. Kayak pengecekan kayak tempat sampah gitulah. Di lantai 1, 2, 3, 4 pasti ada sampahnya kan, kayak tabungnya gitu, tempatnya lah gitu kan. Kita pindahin ke tempat sampah di belakang penampungan. Itu gue ambilin, gue bersihin, gue angkut lah ke belakang. Itu kan lagi gue dorong kan, namanya gue kan gede kan lumayan ya, kertek gue bawa,
Bahkan itu turunan tuh parkiran, kenapa itu parkiran bak motor di bawah, emang bisa bilang turunan tuh pasti tau lah, yang sering ke rumah sakit pasti paham loh, apa parkiran ini tuh di bawah turunan. Itu gue buang, pas gue buang kan itu terakhir kan gue ngecek kan, takutnya ada barang-barang penting segala macem gitu bang. Gue cek lagi, udah aman, gue bersihin. Kok gue ngedenger kurasa kresek-kresek bang dari parkiran. Gue takutnya ada pencurian motor atau apa gitu kan. Gua cek, taunya ada bapak yang kakinya tuh gini-gini bang, truk, itu tuh besi, taunya pakai besi. Oh iya. Truk. Itu kan emang bisa bilang tuh jaraknya nggak begitu jauh lah, ada kali 10-15 meter bang, jarak dari tempat sampah sama ke parkiran itu. Dia tawanya gini, pas gua ngeliat dia gini, taunya itu bapak yang meninggal, yang baru meninggal tadi sore, yang baru dibawa keluarganya, yang hari pertama gua tolongin. Wah. Yang bikin gua nggak bisa itu kan turun tanjakan bang, kalau dari gua dari bawah itu tanjakan, udah susah lari kan, namanya tambah takut. Iya. Pas ngelihat masih mending dia mukanya datar, pas gini langsung senyum bang ke gua bang. Wah. Gua mau lari pun kayak berat, namanya tanjakan kan. Iya. Gua coba lari, apalagi bawa kayak bak sampah berat, lari. Gua keringetan tuh sampai base camp yang itu kan, ditanya lah sama anak-anak yang lain, Mam kenapa kok lu keringetan gitu, kenapa, capek kata dia. Itu gue lari dari bawah tempat yang penampungan. Kenapa? Karena gue tadi awalnya gue mau cerita ya kan, karena gue bikin nggak terlalu dekat, takutnya nyebar kemana-mana beritanya, terus gue lagi disalahin. Lebih baik gue keep aja. Enggak, gue takut aja merinding, makanya gue lari, kata gue gitu kan. Akhirnya Bang Imam nutupin lah nih. Nutupin itu kan, gue kayak udahlah gue simpan diri aja gitu bang. Nah setelah itu tuh gue lagi kerja, itu tuh balik lagi ke shift 1 lagi kan, otomatis dari shift 2, shift 3, shift 1 gitu kan. Shift 1, nah itu ada, bisa dibilang tuh kan setiap shift itu beda-beda orang bang. Nah gue ketemu lah sama temen gue yang bisa bilang satu shift lah, teman baru juga gitu, baru kenal juga kan, sebelumnya kan gue di shift 2, shift 3 kan beda orang kan, kenal lah kan. Namanya itu ada Iuk, panggilnya itu Lutfi tapi panggilnya Iuk gitu kan. Nah gue lagi jam istirahat itu sekitar jam 12, lagi makan, lagi ngobrol-ngobrol lah sama dia. Dia cerita sama gue, Mam tau nggak, kemarin gue kan shift 2 Mam, gue ngeliat bapak botak di parkiran, lagi nunduk-nunduk sama gue yang goyangin. Iya. Terus udah gitu mukanya pucat banget pas gue buang sampah. Kata gue, yang bener lu, itu mah emang ini kali keluarga pasien kali, kata gue gitu kan. Lu nggak usah parno gitu, dan namanya rumah sakit biasa kali gitu. Ih enggak Mam, itu pucat. Kemarin gue denger bapak ada satu pasien meninggal, jangan-jangan dia kali gentayangan. Shh, kata gue, lu jangan sembarangan ngomong, ntar heboh lu, kata gue. Oh iya. Gue langsung pas gue coba kayak tenangin dia, tapi gue sendiri pun kayak, oh ternyata bukan gue doang loh yang ngerasain gitu kan. Orang yang sama nih. Orang sama juga, ternyata temen gue pun ngerasain. Udah lu diem aja, pokoknya apa aja yang lu lihat, kok kata Pak ini, lu simpan-simpannya ke tempat security, takutnya chaos, malah orang udah pada panik kena covid, malah panik sama horor juga, kata gue, sama penampakan dan lain-lain, kata gue gitu kan. Yaudah deh, iya Mam, soalnya gue nggak ngeliat itu doang, gue juga waktu nggak bersihin lantai 4, di situ tuh gue ngeliat pocong lagi diri di situ Mam, udah dipakai APD. Sama nih apa sama yang juga lihat nih. Gue kayak awalnya gue coba kayak mau kayak gue juga sama gitu, tapi gue pikir buat apalah, gue kayak buat kasih tahu juga gitu kan, cukup gue aja gue simpen gitu kan. Nah akhirnya tibalah gue di shift 1 kan bang, gue seperti biasa gue kerja ya kan. Ya di shift 1 ya namanya pagi, alhamdulillah gue nggak ada gangguan sama sekali lah bang. Itu gue kebagian lagi seminggu kemudian di shift 2 lagi bang. Itu tuh di shift 2 itu gue kebagian di lantai 2 bang. Seperti biasa gue dateng, naruh motor, ya gue walaupun udah beberapa minggu gue masih was-was lah, takut gitu bang. Nah karena gue pano kan bang, gue ya lihat kanan kiri, ya gue kayaknya gue jalan lah ke ruangan gitu kan, ke tempat yang biasa kita base camp ngumpul di situ kan. Kayak gue pakai APD gue serba baru, masker 3 lapis, terus pakai sepatu boot lagi, bawa sanitizer, janitor, sama alat semprot lainnya gitu kan, gue kantongin. Gue kebagian di lantai 2 bang. Yang bisa dibilang itu nggak terlalu was-was lah, karena kan emang bisa bilang kayak tahap awalnya COVID, gejala-gejala awalnya kan, masih kelas ringan lah, nggak terlalu horor gitu kan. Ya walaupun ada beberapa yang di toilet gitu kan, tapi gue coba positive thinking lah, aman nih, shift 2 ini masih siang gitu kan. Ya gue kerja dari jam 3, gue biasa, gue kayak coba
ngepel, nyapu, terus bersihin kaca-kaca, nyemprotin, mengkilap. Itu inget gue sekitar jam setengah 6, gue cek setengah 6 udah mau maghrib bang. Kan bisa itu satu gantian kan. Setengah jam gua, ada yang backup ke lantai 2, terus gua turun, setelah turun digantian dia. Rolling gitu ya? Ya rolling, ya kan. Nah datanglah temen gua kan. Mam, yang mau istirahat, lu duluan apa gua duluan, kata temen gua. Setelah lo mau duluan aja, kalau udah lapar mah. Kalau gua belum beres, kata gua. Yaudah ya, gua duluan ya. Akhirnya gua kerja lah, gitu bang. Itu posisi mau maghrib tuh gua inget banget. Soalnya pas tuh gua mau clear itu, ada ajan, suara ajan kedengeran. Gua clearin, nah pas lagi gua nyikat kaca kan, yang kayak cek informasi gitu, ada kan bang, informasi kayak pemberitahuan, kayak harus jaga jarak, distancing apa gitu-gitu kan, ada bacanya di kaca informasi. Gue ngelihat ada pasien, entah emang kayak keluarga pasien gitu, dia pakai daster, tapi nyeker, tapi nggak aneh sih namanya di rumah sakit pasti nyeker kan gitu kan, nyeker, tapi kan nggak steril, nggak masuk logika, pasti pakai sendal yang kayak buat pasien ada kan. Iya. Itu nyeker, jalan ke arah kamar mandi yang biasa pengunjung gitu kan. Iya. Akhirnya logika gue main, setiap ruangan pasien itu pasti ada toilet. Iya. Nggak bakal mungkin nggak ada toilet, pasti ada dong. Tanpa harus keluar lah Iya. ya dari Terus ruangan. dia ngapain ke toilet luar, ke pengunjung gitu kan. Gua beresin dulu kerjaan gua, udah clear, gua terus kayak celingak-celinguk lah ngarah ke toilet. Kok ada kali sekitar 10-15 menit kok nggak keluar nih, kata gua kan. Gua mutus, gua tinggalin lah janitor gua, alat gua untuk nyamperin. Gua langkah ke sana. Gua awalnya mau langsung masuk bang, karena takutnya kenapa-napa kan si ibu-ibu ini kan. Takutnya salah paham, gua masuk entah tanda kutip ngintip lah atau macam-macam gitu kan. Gua mikir kayak 3 kali gua panggil dulu. Permisi, ada orang, kata gua gitu kan. Bu, nggak nyaut, 3 kali gua panggil. Kalau ibu nggak nyaut, saya masuk ya, gitu kan. Gua buat kayak validasi, takutnya ada macam-macam gitu kan. Gua masuk, itu pas gua lihat bang, pintu toilet yang ada 3 toilet kebuka semua, nggak ada yang ketutup sama sekali, kosong toilet ini bang. Nggak ada sama sekali orangnya nih dalam toiletnya. Terus nggak ada siapa-siapa di toilet ini. Gue telingak-telinguk. Terus waktu gue ngelihat keluar kan otomatis kan ngebalik nih, gini kan, kaca kan di sini wastafel kan. Iya. Gue ngebalik. Nah otomatis pas mau jalan keluar kan ngeliat ke wastafel kan, kaca kan. Gue ngelihat sosok cewek, si ibu-ibu ini lagi gini bang, nunduk bang rambutnya. Gini, pas gue ngebalik nggak ada, gue langsung lari keluar. Wah, gokil, iya. Gue langsung coba kayak nenangin diri, gue tarik napas, gue ambil janitor, gue turun ke bawah bang. Di bawah kan emang udah jam istirahat kerja juga kan, maghrib kan gantian. Udah mam, gantian, kata temen gue udah dateng kan, gantian lu istirahat, juga ke istirahat. Gue sholat, makan, udahlah gue kayak coba doa gitu, gue nenangin diri kayak udahlah mungkin ya udah cobaan atau gangguannya kayak gitu bang. Kerja di rumah sakit, gitu ya pasti udah ada resikonya gitu kan. Apalagi kan sebelumnya gue sempat kerja juga kan di rumah sakit ini nggak lama gitu bang. Walau cuma 3 bulan, itu pun digangguin juga kan, mungkin sempat cerita juga di sini. Iya. Gitu bang. Udah kayak hal biasa lah buat gue, walaupun wujudnya sekarang lebih berbeda dan lebih ekstrim dari sebelumnya. Jadi mungkin sampai saat ini bekerja itu masih dapat gangguan nih Bang Imam? Kalau gua sih kerja di situ cuma dapat setahun bang, karena kan kita cuma perbantuan doang kan, kita nggak lama gitu. Dari tahun itu tuh inget setelah setahun COVID kan kita banyak potong di mana-mana, banyak pasien juga, banyak yang sakit juga gitu kan. Gua kerja dari bulan Maret, inget tuh Maret 2021 sampai akhir tahun Desember 2021, akhirnya ya udah clear di situ bang. Hanya untuk berperan sebagai perbantuan medis aja nih ya, tenaga lah ya. Ya ada beberapa juga gangguan ya gitu, kayak yang di toilet kayak dengar suara batuk, tapi nggak gua hirauin sama sekali gitu, kayak biasa aja karena udah hal biasa. Untuk hal parahnya itu doang paling, yang cewek tadi itu doang yang awalnya nggak ada, gua pasin lagi ada, pas gua mau keluar taunya dari kaca wastafel kelihatan ada cewek rambutnya cak-cakan dengan baju yang sama. Itu yang paling ekstrim ya? Iya, pas gua nengok nggak ada siapa-siapa, kosong. Berarti kalau untuk sekarang mendengar suara atau apa udah jadi hal biasa lah ya, udah bagi biasa. Bang Imam ya. Iya, udah kayak nggak aneh lah gitu, namanya rumah sakit kan. Iya, apalagi kerja di malam hari nih ya. Iya. Baik Bang, nanti kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaan ya Bang ya. Iya, boleh Bang.
Ya, Bang Imam, tadi kan barusan Bang Imam udah ceritain ya cerita lengkapnya seperti apa nih. Dan ini yang mau gua tanya, ini yang bikin penasaran pada saat Bang Imam ini melihat salah satu anggota atau tenaga medis nih ya yang memakai APD lengkap. Ini memang dia pada awalnya nggak mencurigakan nih pergerakannya nih, sampai akhirnya Bang Imam ini mundur, ternyata ini bukan tenaga medis nih ya. Ya awal mulanya pas gue baru bersihin di ruangan, gue keluar kan, nyapu kan. Ya awalnya gue, oh mikirnya mungkin dia tuh yang batuk, karena kan sebelum dengar suara batuk Oh kan. iya. Dengan suara batuk, gue pikir dia. Tapi pas gue lihat, itu kan lumayan jauh tuh bang, sekitar 30-35 meter lah dari ruangan yang gue berdiri ini. Tapi kok yang gue anehin, dia ngebelakangin gue, ngadep keluar, tapi kok gini-gini gitu. Oh mungkin capek, kan yang gue rasain sendiri kan pegel bang pakai APD itu, kita nggak bebas geraknya gitu bang. Oh mungkin ya biasa lah, gue lanjut lagi, karena gue masih penasaran, mastiin gitu kan. Gue ngelihat itu tuh jarak udah semakin dekat tuh bang, sekitar 25 meteran dari gue berdiri. Gue ngelihat, dia juga ngelihat, dan itu tuh pocong bang ternyata. Ternyata pocong ya. Bukan tenaga medis lainnya. Wah, gokil sih. Itu Bang Imam hanya sendirian aja nih ya di ruangan itu ya. Gila. Terus sama ini nih, salah satunya yang pada saat Bang Imam diajak untuk ngebantu pasien nih turun dari ambulan ya. Oh iya. Dan ternyata bapak-bapak ini tuh udah meninggal nih. Ini pada saat ditemukannya Bang Imam ini, si sosok bapak ini lagi duduk ngapain nih? Ya itu saya kan lagi, gue kan lagi buang sampah nih bang. Biasa kan kita kan kayak buang sampah dari beberapa ruangan, 1, 2, 3 gitu kan. Di tempat pembuangan akhir tuh, pas beres buangan, kok ada suara bunyi kretak-kretak gitu kan. Gue pikir tuh maling. Gue coba mau nyamperin, pas baru selangkah, pas gue tuh ada bapak-bapak duduk nunduk, kakinya ke besi gitu, strak. Diadu lah ya? Diadu gitu. Pas gue ngeliat, gue penasaran, gue tatap gitu, dia dari nunduk gini, nenggak, ngeliat ke gue, senyum. Pas bagian dikit, ini kayak pernah ngeliat. Oh ini bener bapak-bapak kemarin. Pakai pakaiannya masih sama nih? Masih sama, pas sama dia masuk sama yang di situ. Wah, Bang Imam baru connect di situ ya? Baru situ. Terus pas udah itu, beres buang, security, nah ini hati-hati ya, si bapak-bapak kemarin tuh udah meninggal. Baru ngasih kabar nih? Baru tahu nih? Baru tahu. Oh tadinya Bang Imam nggak tahu nih ya? Tahu. Maksudnya si bapak ini udah nggak ada atau meninggal nih? Iya, gue pikir itu emang istirahat biasa lah gitu kan di situ kan. Tapi udah meninggal. Dia cuma diem aja nih ya? Diem aja, gitu ya? senyum. Coba gini, kretek, diadu-adu gitu kakinya. Sama sosok yang pada saat itu gendong bayi ya? Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Ini yang Bang Imam lihat, dia seperti ibu-ibu pada umumnya atau gimana nih? Atau ada memang dia mukanya ya menampilkan serem atau gimana nih? Ya awal mulanya sih emang kayak ibu-ibu biasa pada umumnya gitu kan. Mau kayak keluarga pasien kayak gitu kan. Apa emang pasien itu sendiri gitu kan. Pas udah beberapa kali kok kayak ada mencurigakan, kayak awalnya gue ngelihat dia di atas, terus kok papasan di bawah, itu satu. Yang kedua ketemu lagi kok dia ke tangga darurat, ngapain bawa anaknya gitu kan. Pas saya coba panggil, sebelum saya panggil itu udah nengok bang, mukanya tuh rata, nggak ada. Muka rata nih? Muka rata. Gila. Padahal jelas-jelas Bang Imam ini sempat ketemu nih di lift nih ya? Iya. Sama si ibu ini ya? Iya bener. Gokil ya. Tadi juga Bang Imam sempet ya ngelihat adanya penampakan 2 kaki nih yang lagi menaiki tangga darurat nih. Iya bang, benar. Awalnya itu gue cuma dengar suara kayak langkah kaki mendekat gitu bang. Karena gue penasaran, gue mutusin untuk ngeliat. Gue turun tangga 1, 2, otomatis kan yang ketiga itu kelihatan tuh yang mau naik ke atas tuh kan. Pas yang ketiga, kepala gue gini, gue udah ngeliat langsung 2 kaki ini mau ke atas. Karena gue takut, kaget, langsung gue buang tuh, langsung lari gue bang. Itu kakinya ini kaki manusia normal nih, seperti kita nih pada umumnya nih? Iya 2 kaki pada umumnya kayak gitu aja, tapi nggak ada badannya, jalannya biasa gitu, tanpa badan. Wah, gila, gokil. Itu lagi ingin menghampiri Bang Imam nih, naik gitu ya? Iya bener. Gila ya. Dan salut dan terima kasih juga pastinya nih ya buat Bang Imam dan para tenaga medis seluruh Indonesia nih ya, gimana pada saat itu sangat berperan penting nih ngebantu masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Dan terima kasih banyak juga buat Bang Imam udah menyempatkan waktunya datang nih ke Dimensi Mistik untuk berbagi kisah pengalaman horornya nih Bang ya. Sukses terus buat karirnya Bang Imam. Dan salam juga Bang buat keluarga di rumah Bang ya. Siapa?
Iya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak atau nonton videonya Bang Imam dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Imam, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bang.